Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azatil Ismah dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mullah Warman dengan NIM 24050160221. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang di kawasan Asia Tenggara. Dengan letak geografis negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau terpisah oleh lautan, mengakibatkan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Memiliki budaya yang berbeda dan bahasa yang berbeda menjadi keunikan tersendiri bagi negara Indonesia itu sendiri. Apabila ditinjau dari perspektif histori negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototip. Apabila ditinjau dari perspektif histori negara Indonesia, bahasa Indonesia diadopsi dari prototipe bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di negara Indonesia. Bahasa Melayu telah dipakai dengan lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu dari beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Sumatera, dan terdapat di beberapa wilayah kerajaan yang besar yang berpengaruh pada saat itu. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan sebuah kerajaan besar yang terletak di wilayah Sumatera pada saat itu. Seiring dengan kejayaan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang signifikan. Pada saat perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu dalam berinteraksi antar suku bangsa. Dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober ditetapkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Penetapan itu pun merupakan awal bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat itu dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kan banyak tuh bahasa daerah di Indonesia, ada Jawa, Bugis, Padang, Dayak, Batak. Oleh karena itu dijadikanlah bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, agar tidak ada yang iri atau karena juga dulu sebelumnya pernah Indonesia mau memakai bahasa Jawa, tetapi karena bahasa Jawa itu banyak sekali aturan-aturannya, jadi agak ribet gitu ya. Asli ribet, banyak kata-katanya, banyak aturan-aturannya. Kalau misalnya ngomong sama orang tua gimana, ngomong sama yang lebih muda gimana, itu banyak. Jadi dipilihlah bahasa Indonesia agar semuanya memakai bahasa Indonesia. Dalam konteks kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu dari berbagai suku bangsa, karena Indonesia kan berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Juga alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, sebagai bahasa negara, seperti bahasa resmi negara, bahasa pengantar akademik, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat perkembangan iptek dan kebudayaan. Fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya itu yang pertama adalah bahasa kebudayaan, terus juga buku aturan hidup, perhubungan antar suku, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Jadi dulu itu bahasa Melayu itu pokoknya dipakai dari semua daerah. Nah, kenapa sih bahasa Melayu itu bisa diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama adalah karena semua suku yang ada di Indonesia pada saat waktu itu menerima. Yang kedua, bahasa Melayu itu kan sebagai lingua franca, semua dipakai di berbagai daerah dan juga dipakai untuk perdagangan, dan sistem bahasanya itu sederhana, jadi tidak menyusahkan gitu. Itulah
faktor kenapa bahasa Melayu bisa diangkat sebagai bahasa Indonesia di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia 1 itu dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di kota Solo, Jawa Tengah. Dari kongres ini ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai bahasa ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Kongres Bahasa Indonesia 4 dilaksanakan pada 21 sampai 26 November tahun 1983 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seoptimal mungkin. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia 5 yang dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia 5 ini dilahirkanlah karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu Kongres Bahasa Indonesia 6. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 ini dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November tahun 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia kelima ini diantaranya yaitu pengusulan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober tahun 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober tahun 2003 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini menghasilkan kesepakatan yaitu pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ke-9 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini menghasilkan 5 bahasa utama yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, bahasa, media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Yang terakhir adalah Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini yaitu merekomendasikan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.